Selamat untuk Anda yang ternyata benar, wave kelima Elliott Wave sudah berhasil mencapai 1937 dan ini lebih dari ekspektasi kita karena kita memperkirakan hanya bertahan 1932 atau 1930-an. Tapi ya, walaupun demikian kita juga sempat memperkirakan areal terdekatnya adalah 1940-1940-an. Oke, apapun itu, kita akan coba update terbaru bagaimana nasib dengan Elliott Wave berikutnya dan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Oke, sebelum itu, seperti biasa kita akan melihat dari dampak US dollar dan juga US Treasury Yield. Ya, ini adalah gambar dari US Treasury Yield di mana grafik 4 jam persis dengan apa yang kita perkirakan muncul dengan penurunan kurang lebih memberikan indikasi bahwa head and shoulder juga berhasil untuk mengalami penurunan. Tapi jangan salah, posisinya memang dia sudah mengalami penurunan lebih rendah daripada trendline biru yang sempat kita gadang-gadang terlalu kuat atau terlalu ampuh. Tapi juga hati-hati juga karena posisinya dia masih terlalu nempel, jadi kemungkinannya masih 50-50 antara dia lanjutkan penurunan, katakanlah seperti demikian, atau dia malah kembali bangkit ke atas. Dan selama misalkan pun dia naik ke atas, kita tinggal perhatikan saja candle hitam atau candle merah ini yang kita sebut dengan long black candle. Selama dia tidak tembus bagian tertinggi dari area candle tertinggi tersebut, kemungkinan kita akan mendapatkan pola penurunan yang berkelanjutan. Tapi angkanya berapa? 4,241. So, patokannya adalah ke area tersebut. Atau yang paling ringan, yaitu area 50% dari real body. Kalau misalkan selama dia tidak tembus dari bagian 50% tersebut, maka kita bisa mungkin saja harapkan terkait dengan rejection kembali. So, apapun itu, sebetulnya dalam jalur penurunan berarti kita mungkin saja akan mendapatkan gold masih bisa menguji kembali level resisten terdekat berikutnya. Tapi hati-hati karena kemungkinan apapun bisa terjadi di malam hari. Nah, terkait dengan hal tersebut, kalau kita perhatikan dari gejalanya, maka posisi di grafik daily memberikan cerminan bahwa penurunan masih akan tetap berlanjut didukung dengan kondisi MACD yang memang sudah cross beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau misalkan saya artikan di sini, posisinya sudah mengalami rejection, lalu kemudian ini ada crossover-nya sesuai, dan juga volume menunjukkan volume yang terbesar adalah volume sell. Jadi kemungkinan posisi ini masih kita bisa harapkan penurunan. Tapi hati-hati, lihatlah di area support-nya. Sejauh ini, penurunan bisa dibilang mendekati level support dan itu berarti 4,092% akan mengganggu penurunan tersebut. Artinya, ada kemungkinan juga kita akan mendapatkan pantulan sehingga nantinya kita dapatkan mungkin saja ditutup dengan hammer seperti ini. Jadi di posisi candle ini akan berbalik naik di malam hari kalau misalkan data ekonominya kecenderungannya adalah relatif lebih kuat. Of course, kita akan menjadi PR yang paling serius untuk 2 hari ke depan. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari sisi US dollar atau DXY, persis dengan apa yang kita perkirakan juga. Dengan pola penurunan kemarin, lalu kemudian dia dikonfirmasi dengan bearish candle. Jadi kita juga akan melihat di sini posisinya masih tetap seperti yang kemarin, rejection di zona resisten terkonfirmasi dengan sempurna. Tapi kemudian kita juga harus waspada dengan level support yang sama. Artinya di sini kita akan mengalami kondisi dilematis, apakah dia akan lanjutkan penurunan tersebut atau justru terpantul, mirip dengan apa yang terjadi atau nampak di US Treasury Yield. Namun kalau kita perhatikan dari sisi grafik H4-nya, ada kabar bagus, yaitu apa yang sempat kita khawatirkan terjadi pantulan, ternyata betul. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, dia bertahan di atas resisten trendline, tapi ternyata dia akhirnya tembus di bawah resisten trendline. Nah, sekarang garis biru tersebut berperan sebagai zona resisten trendline. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, pullback diharapkan terbatas, lalu kemudian nantinya dia akan terjadi penurunan. So, kalau misalkan lihat dari trendline biru tersebut, memang seharusnya dia tetap dalam pola penurunan, sehingga kita bisa dapatkan pola untuk nanti malam pun berkelanjutan untuk US dollar turun, dan itu berarti emas memiliki kesempatan untuk kembali mengalami kenaikan. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari pound sterling, untuk hari ini kelihatannya dia juga masih tetap muncul dengan kesempatan untuk ke atas. Ya, kemarin kita sempat lihat di sini triple bottom, kemudian juga sudah sempat tembus di sini, dan sekarang kita tinggal harapkan pola kelanjutannya. Artinya setelah dia naik, lalu kemudian dia koreksi, maka kemungkinan dia akan diharapkan kenaikan berikutnya, dan hati-hati. Kenaikan berikutnya belum tentu dia akan terlampau tinggi, karena kita masih punya PR di area 1.2720-an. Dan itu terkait dengan level yang mungkin saja
terbantu dari areal-areal ini, yang kita khawatirkan nantinya malah terjadi rejection kembali. Oleh karena itu, posisi dari grafik daily, yaitu head and shoulder, masih terbuka peluangnya selama dia tidak ditutup di atas 1.2660 atau 1.26800. Atau katakanlah, semestinya dia bisa muncul kembali 1.2700, sehingga ini akan menggagalkan pola penurunan dari head and shoulder. Tapi kalau selama dia turun atau kembali tutup di bawah 1.2660, maka mohon maaf, kemungkinan inilah yang akan terjadi. Berikutnya adalah dia hanya dianggap sebagai pullback, karena sebelumnya dia sudah sempat confirm terkait dengan penembusan dari zona trendline, sehingga akan berpeluang untuk lanjutkan penurunan. Nah, jadi hati-hati, 1.2660 atau 1.2680 adalah area yang wajib ditembus untuk menggagalkan pola head and shoulder di grafik pound sterling daily. Tapi kalau lihat dari grafik 4, maka momentum untuk buy untuk kali ini masih cukup bagus, dengan peluang mungkin saja 1.2680-an akan muncul. Nah, tapi hati-hati, ingat bahwasanya selama dia tetap berada di bawah trendline, maka dia akan kembali tertekan turun. Tapi kalau misalkan tembus, Anda boleh pertahankan posisi buy. Sementara untuk crude oil, kabar bagusnya adalah grafik daily semakin menunjukkan pola kenaikan yang lebih kuat. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwasanya sekarang kita kembali lagi ke zona yang pernah kita tandai sebagai zona sideways yang cukup ketat, yaitu di zona 80-83 dan sekarang berada di tengah-tengah. Jadi artinya 81, 82, dan 83 adalah area-area krusial yang memungkinkan untuk bisa dibilang sebagai faktor pengganggu. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan di grafik H4, saya kemarin sudah menggambarkan pola pergerakan yang diinginkan atau yang diharapkan. Ternyata betul, setelah itu dia terjadi pullback, dia langsung lanjutkan rally. Dan sekarang kita tinggal gunakan yang namanya Fibonacci Expansion yang saya tarik dari level terendah 77.62, lalu kemudian puncak 80.84, dan ditarik dengan penarikan ke koreksi terakhir, yaitu di level terendah kemarin. Dan inilah yang berikutnya akan difokuskan. Fibonacci Expansion 61.8%, 81.34 sudah ditembus, berarti target berikutnya adalah 82.57, yaitu adalah Fibonacci Expansion 100%. Kalau misalkan sampai dia naik lalu kemudian dia tertekan kembali, maka waspadalah di areal 79.60-an. Karena itu adalah area yang tidak diinginkan, karena begitu dia tembus 79.60, itu berarti tanda-tanda bahwa dia akan kembali lanjut penurunan ke 78. So, hati-hati teman-teman, kalaupun misalkan hari ini saya lakukan buy, saya tetap cermati area 80.08 dan 79.60. Pergerakan di bawah level tersebut tidak diharapkan terjadi. Untuk gold, kalau kita perhatikan dari posisi yang terjadi kemarin, betul adanya bahwasanya kita sudah mendapatkan pola kenaikan dari elite wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa berikutnya yang akan kita lakukan? Oke, ada kemungkinan yang terjadi beberapa poin. Kalau misalkan kita perhatikan dari jalur kenaikannya, maka kita perhatikan saja uptrend dari channel ataupun trendline ini. Sebetulnya ini adalah dalam jalur uptrend, sehingga kemungkinan posisi yang harusnya terjadi adalah penurunan untuk koreksi, tapi kemudian dia lanjutkan dengan uptrendnya. Dan itu berarti target atau proyeksi target berikutnya adalah 1957 sebagai Fibonacci Expansion 161.8 yang saya tarik dari candle ataupun dari bottom ini 1887, kemudian tarik lagi dengan titik puncak 1924 atau 23, kemudian dengan koreksi terakhir. Ya, dan di sini kita dapatkan Fibonacci Expansion 61.8%, 100%, dan 161.8%. Secara bertahap, 61.8% dan 100% sudah disentuh, sehingga kita tinggal menyisakan 161.8%. Tapi hati-hati, jangan lupakan kita memiliki area internal ataupun yang kita sebut dengan historical price di area 1942, 1945, sehingga kemungkinan kalaupun dia naik ke level 1940-an, hati-hati dengan potensi tertahannya kembali di level tersebut. Nah, satu sisi, apa yang terjadi dengan elite wave berikutnya? Setelah pola kenaikan, maka kita harusnya akan melihat pola koreksi ataupun correction wave-nya. Dan di sini, kalau kita perhatikan dari pola yang sesungguhnya, yang terjadi pertama adalah bagian ini. Ini adalah yang kemarin kita lihat, dan saatnya harusnya kita akan melihat potensi kebalikannya, yaitu corrective wave
yang kemungkinan akan terjadi seperti demikian. Nah, ini adalah 3 rangkaian A, B, C yang kemungkinan akan kita lihat hari ini sampai besok. Harapan saya adalah penurunan ataupun koreksi relatif terbatas untuk wave A, kemudian akan terjadi rebound untuk wave B kalau memang ternyata nanti malam data ekonomi cenderung lemah, dan kemudian besok adalah penurunan terakhir sebagai swing low. Dan diharapkan pola penurunan ini masih tetap dalam jalur kenaikan sehingga tidak lanjut di bawah trendline. Nah, oleh karena itu, hati-hati. Walaupun hari ini kita lakukan buy, tapi performa berikutnya adalah kita harus berwaspada dengan corrective wave tersebut. Dan itu pula yang menyebabkan saya mengingatkan kepada Anda, data nanti malam itu akan sangat krusial untuk pergerakan selanjutnya. Jadi, secara keseluruhan, kalau saya perbesar, grafiknya akan seperti demikian. Ini adalah pola kenaikan kemarin, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kemungkinan yang harusnya terjadi berikutnya adalah 1, ini adalah A, lalu kemudian B, dan kemudian C. C ini kita tidak berharap dia turun di bawah level 1920-an, supaya nantinya kita bisa dapatkan pola kenaikan kembali in case kalau secara perhitungan ternyata di hari Jumat kita dapatkan non-farm payroll yang lebih lemah, maka kita akan dapatkan kenaikan tersebut. Tapi kalau tidak, maka pola penurunanlah yang akan kembali terjadi. Dan ini persis dengan apa yang kita pernah peringatkan kepada teman-teman beberapa waktu yang lalu tentang kemungkinan pola yang akan terjadi berikutnya setelah kenaikan, kemudian nantinya rejection di teritori tertentu untuk kembali turun. Walaupun demikian, itu utamanya adalah kita masih tetap belum bisa leluasa untuk melihat sebagai strong bullish, karena kemungkinan kita masih akan mendapatkan halangan di kisaran 1942, 1957, dan terakhir adalah 1983. Dan di grafik daily, sebetulnya kita sedang dalam tahapan penentuan. Apakah dia akan mampu untuk tembus level resisten trendline seperti ini apa tidak. Dan itulah 1938, 1940. Oleh karenanya penting sekali untuk melihat penutupan candle hari ini atau candle price hari ini. Jika memang ternyata dia mampu ditutup di atas 1938, well, there you go. Berarti halangan dari resisten pertama di grafik daily yang sangat kuat bisa dilewati, dan selanjutnya adalah kenaikan diharapkan muncul 1950-an. Tapi kalau tidak, maka berhati-hati dia akan terjadi penurunan kembali. Nah, sementara untuk level singkatnya, kalau ternyata dia turun di bawah 1920, Anda boleh switch strateginya menjadi sell, terutama kalau misalkan data ekonomi nanti malam relatif lebih kuat daripada ekspektasi, yang berarti strong dollar. Oke, jadi level buy, level sell, semua masih diperkenankan selama data ekonominya juga cenderung mendukung. Artinya, kalau Anda ingin lakukan sell, pastikan data ekonomi tersebut betul-betul sangat kuat. Tapi kalau misalkan Anda ingin pertahankan buy, maka pastikan data ekonomi nanti malam betul-betul sangat lemah.